AC Milan sebenarnya sedang mencari striker baru dengan postur besar dan kekuatan fisik. Dan dalam situasi itu, nama Niklas Füllkrug kembali muncul sebagai kandidat yang dianggap cocok. Namun kabar terbaru menyebutkan Milan justru tidak tertarik merekrut penyerang asal Jerman tersebut. Sebelumnya Füllkrug memang sempat masuk radar Milan sebelum akhirnya memilih bergabung dengan West Ham United. Saat itu Milan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Tammy Abraham, sementara Füllkrug mencoba peruntungannya di Premier League. Sayangnya keputusan itu tidak berjalan dengan mulus. Sementara itu karir Füllkrug di Inggris jauh dari kata sukses. Sejak bergabung dengan West Ham United, ia hanya mampu mencetak 3 gol dan kesulitan memberi kontribusi berarti baik di bawah asuhan Graham Potter maupun Nuno Espirito Santo. Kondisi ini membuat masa depannya di London hampir dipastikan berakhir lebih cepat. Agen Füllkrug bahkan mengisyaratkan adanya penyesalan atas keputusan pindah ke West Ham United. Tersirat bahwa sang pemain seharusnya memilih Italia ketika Milan pertama kali menunjukkan minat. Memasuki bursa transfer Januari, Füllkrug kembali ditawarkan ke Milan sebagai solusi lini depan. Dari segi fisik, ia sebenarnya sesuai dengan kebutuhan pelatih Massimiliano Allegri, bertubuh tinggi, kuat, dan berperan sebagai target man di kotak penalti. Namun laporan dari Corriere dello Sport mengungkap alasan utama Milan menolak tawaran tersebut. Manajemen Rossoneri dinilai tidak yakin dengan kualitas teknis Füllkrug. Keraguan terhadap kemampuan olah bola dan kontribusinya dalam membangun serangan membuat Milan enggan mengambil risiko meskipun sang pemain tersedia di bursa transfer. Alhasil, peluang Füllkrug berseragam merah hitam pun nyaris tertutup. Di musim panas lalu sebelum memilih bergabung dengan Milan, Massimiliano Allegri dikabarkan sempat menunggu tawaran dari Napoli. Namun begitu Milan datang, ia langsung memilih Rossoneri tanpa ragu. 6 bulan kemudian, keputusan itu terbukti sangat tepat. Allegri kini dianggap sebagai rekrutan paling penting Milan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadirannya membawa kestabilan setelah klub sempat mencoba berbagai pendekatan pelatih yang kurang konsisten. Diketahui jika AC Milan sebelumnya memilih pelatih dengan gaya eksperimental seperti Paulo Fonseca dan Sergio Conceição. Dari situ klub menyadari perlunya kembali ke pendekatan yang lebih sederhana dan orientasi hasil. Mereka butuh pelatih yang benar-benar memahami Serie A dan Allegri menjadi jawaban paling pas. Gaya melatihnya jelas, pragmatis dan fokus pada hasil. Dampaknya kini terlihat langsung di performa tim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Allegri juga sangat penting dari sisi finansial. Sepanjang karirnya ia hampir selalu membawa timnya lolos ke kompetisi Eropa. Dari 13 musim, hanya sekali ia gagal. Bahkan di musim ini berpeluang menjadi yang ke-13. Partisipasinya di Liga Champions juga menghasilkan pemasukan besar. Total hadiah uang yang ia kumpulkan sepanjang karirnya mendekati 1 miliar euro dan bisa terlampaui jika Milan lolos musim ini. Meski sering merendah soal peluang juara, bersama Allegri performa Milan saat ini menunjukkan hasil yang melampaui ekspektasi. Dengan posisi kuat di papan atas, peluang meraih Scudetto ke-20 pun kini semakin nyata. AC Milan terus dikaitkan dengan pencarian striker baru di bursa transfer. Namun jika melihat lebih dalam, Rossoneri sebenarnya mungkin tidak perlu jauh-jauh mencari. Jawaban atas masalah lini depan mereka sudah ada di dalam tim, tinggal menunggu waktu. Diketahui jika musim ini Milan memang belum punya striker murni yang benar-benar tampil maksimal. Christopher Nkunku belum menunjukkan performa terbaik, sementara Santiago Gimenez juga sama halnya demikian. Meski begitu, Milan tetap mampu bersaing di papan atas klasmen. Sebab fakta di lapangan menunjukkan sumber gol utama Milan justru datang dari 2 pemain depan mereka, Rafael Leao dan Christian Pulisic, di mana keduanya menjadi pencetak gol terbanyak tim, meski jarang bermain bersama. Menurut La Gazzetta dello Sport, Leo dan Pulisic sangat minim mendapat waktu bermain bersamaan. Sepanjang musim ini, mereka hanya tampil bersama selama 135 menit. Dari 17 pertandingan, keduanya baru 2 kali menjadi starter secara bersamaan. Ironisnya, meski jarang satu lapangan, mereka tetap menjadi andalan utama dalam urusan gol. Jika di paruh kedua musim keduanya bisa fit secara bersamaan, Milan mungkin tidak perlu panik mencari striker baru. Kombinasi berbahaya itu sudah ada di Milanello, hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar dimaksimalkan.
AC Milan disebut sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Lorenzo Luca untuk kemungkinan transfer pada Januari. Namun upaya membawa striker tinggi asal Italia itu ke San Siro dipastikan tidak mudah, sebab posisi Luca di Napoli saat ini memang belum aman. Ia direkrut dari Udinese pada musim panas lalu, tetapi belum tampil meyakinkan. Situasinya makin sulit setelah Romelu Lukaku pulih dari cedera yang berpotensi memangkas menit bermain Luka. Meski Milan melihat Luka sebagai opsi untuk memperkuat lini depan, ada masalah besar dalam struktur kontraknya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Luka saat ini berstatus pemain pinjaman di Napoli dengan kewajiban dibeli di akhir musim. Masalah muncul jika Napoli meminjamkan Luka ke Milan pada Januari. Langkah itu akan otomatis mengaktifkan klausul pembelian permanen lebih cepat, sehingga Napoli harus langsung membayar 26 juta euro kepada Udinese. Beban finansial ini dinilai cukup berat bagi Napoli di tengah musim. Selain urusan kontrak, faktor lain datang dari sang pemain. Luka dikabarkan masih ingin bertahan di Napoli dan membuktikan kemampuannya daripada harus pindah klub di tengah musim. Pembicaraan antar pihak memang masih berlangsung. Namun bagi Milan ada syarat penting sebelum transfer ini dilanjutkan, yaitu kepergian Santiago Gimenez dari skuad AC Milan. Christian Pulisic tampil sangat tajam bersama AC Milan musim ini. Menurut catatan La Gazzetta dello Sport, hampir tidak ada pemain di Serie A yang mampu mencetak gol secepat dirinya. Pemain yang kerap dijuluki Kapten Amerika itu merupakan sosok yang sering muncul di momen penting untuk menyelamatkan Milan. Perannya kembali terasa saat ia mencetak 2 gol ke gawang Torino dan menjaga Rossoneri tetap berada di puncak klasmen. Meski sempat terganggu masalah kebugaran, Pulisic sudah mengoleksi 7 gol dari 9 pertandingan Liga. Catatan ini membuatnya sejajar dengan Lautaro Martinez di puncak daftar top skor Serie A. Yang paling mencolok adalah rasio golnya. Di antara penyerang top Eropa yang sudah mencetak minimal 5 gol, hanya Harry Kane yang memiliki rasio lebih baik dari Pulisic. Striker Bayern Munchen itu mencetak 1 gol setiap 59 menit, sementara Pulisic mencetak 1 gol setiap 64 menit. Perbandingan ini semakin menarik karena Pulisic bukan striker murni. Ia juga sempat dibatasi cedera, bermain di liga dengan pertahanan ketat seperti Serie A dan membela tim yang tidak mencetak gol sebanyak Bayern Munchen. Meski begitu, ketajamannya tetap berada di level elit Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.